Salam riset sukses. Halo teman-teman, di video kali ini kita bakalan review jurnal dengan judul Pembuatan Virgin Coconut Oil VCO dengan metode sentrifugasi. Ini berdasarkan jurnal yang dibuat oleh Nur Hapsari, Catur Welasih, jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknologi Industri UPN Veteran Jatim. Oke, langsung aja. Pokok bahasan yang akan kita bahas kali ini adalah yang pertama ada pendahuluan, tujuan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan. Oke, langsung aja kita cek videonya ya. Yang pertama ada pendahuluan. Oke, teman-teman perlu tahu dulu nih, apa itu VCO? Oke, jadi VCO ini adalah minyak yang dihasilkan dari buah kelapa segar, yang mana dalam prosesnya ini memanfaatkan santan kelapa yang telah diparut, kemudian diproses lebih lanjut. Nah, tadi kan kita bilang untuk metodenya ini menggunakan sentrifugasi. Nah, sentrifugasi itu apa? Sentrifugasi itu metode sedimentasi untuk memisahkan partikel-partikel dari suatu fluida berdasarkan berat jenisnya dengan memberikan gaya sentripetal. Oke, kita lanjut ke tujuan. Nah, tujuan dari penelitian ini apa sih, teman-teman? Jadi, tujuannya adalah yang pertama, menghitung jumlah virgin coconut oil atau VCO, lalu membuat virgin coconut oil atau VCO dengan menggunakan metode sentrifugasi, dan yang terakhir menentukan sifat dari virgin coconut oil VCO. Oke, selanjutnya adalah metode penelitian. Di sini ada alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, ada buah kelapa, lalu ada air, parutan, penyaringan, dan alat sentrifugasi. Lalu, metodenya seperti apa, teman-teman? Jadi, untuk metodenya bisa teman-teman lihat ya, di sini sudah ada diagram alirnya. Nah, yang pertama ini ada buah kelapa. Daging buah kelapa ini setelah dibuang kulit dan tempurungnya, kemudian diparut dan diberi air. Nah, kemudian diperas dan disaring sehingga menghasilkan santan. Santan ditampung dalam tempat atau wadah, dan kemudian proses selanjutnya adalah santan disentrifugasi sehingga diperoleh 3 lapisan, yaitu yang pertama ada lapisan minyak, lapisan blondo atau protein, dan lapisan air. Ketiga lapisan tersebut merupakan komposisi di dalam santan yang terpisah karena perbedaan berat jenis. Nah, lapisan paling atas yaitu berupa minyak yang merupakan produk virgin coconut oil VCO. Jadi minyak VCO ini berada pada lapisan atas, teman-teman, seperti itu. Oke, selanjutnya kita memasuki hasil dan pembahasan. Dari hasil penelitian ini dapat dihasilkan, yaitu teman-teman sudah bisa lihat ya, di situ ada grafik. Nah, grafik ini merupakan hubungan kecepatan sentrifug terhadap volume VCO dalam produk pada pendiaman 14 jam. Nah, hasilnya yaitu berat VCO terbesar diperoleh pada kecepatan sentrifug 1000 rpm, waktu sentrifug 90 menit dengan pendiaman 8 jam sebesar 140,5 gram. Pada kecepatan sentrifug 1000 rpm, terjadi pemisahan dengan adanya gaya sentrifugal karena perbedaan berat jenis. Oke, selanjutnya rendemen hasil dalam produk. Nah, teman-teman bisa lihat di sini grafiknya. Grafik ini merupakan hubungan kecepatan sentrifug terhadap rendemen hasil dalam produk pada pendiaman 8 jam. Nah, hasilnya apa? Yaitu pengaruh kecepatan sentrifug dan waktu sentrifug pada pembuatan VCO sangat besar. Semakin tinggi kecepatan sentrifug, semakin besar minyak yang diperoleh, semakin besar pula persen rendemen hasilnya. Persen rendemen hasil terbesar diperoleh pada waktu sentrifug 90 menit dan kecepatan sentrifug 1000 rpm dengan waktu pendiaman 8 jam sebesar 52,23%. Oke, lalu selanjutnya kadar asam laurat dalam produk. Teman-teman bisa lihat di sini sudah ada grafiknya. Hubungan kecepatan sentrifug terhadap kadar asam laurat dalam produk pada pendiaman 8 jam. Nah, hasilnya kadar asam laurat dalam produk VCO terbesar diperoleh pada kecepatan sentrifug 1000 rpm dan waktu sentrifug 90 menit dengan pendiaman 8 jam sebesar 36,67%. Oke, selanjutnya kadar air dalam produk. Di sini teman-teman sudah bisa lihat grafiknya, hubungan kecepatan sentrifug terhadap kadar air dalam produk pada pendiaman 14 jam. Nah,
Kadar air dalam produk VCO terbesar diperoleh pada kecepatan sentrifug 1000 rpm dan waktu sentrifug 60 menit dengan waktu pendiaman 14 jam sebesar 14,17%. Selanjutnya, kadar protein dalam produk. Teman-teman bisa lihat grafiknya, yaitu hubungan kecepatan sentrifug terhadap kadar protein dalam produk pada pendiaman 16 jam. Hasilnya, kadar protein dalam produk VCO terbesar diperoleh pada kecepatan sentrifug 600 rpm dengan waktu sentrifug 30 menit dengan waktu pendiaman 16 jam sebesar 0,247%. Nah, kita memasuki kesimpulan. Apa sih kesimpulan yang kita dapat? Kesimpulannya adalah yang pertama, jumlah virgin coconut oil atau VCO yang didapat paling banyak terdapat pada kecepatan putaran sentrifugasi 1000 rpm, waktu putaran sentrifugasi 90 menit, dan lama pendiaman 8 jam, yaitu sebanyak 140,5 gram dengan persen rendemen sebesar 52,23%. Yang kedua, untuk membuat virgin coconut oil atau VCO dengan menggunakan metode sentrifugasi, di mana dengan memvariasikan kecepatan putaran sentrifugasi, waktu putaran sentrifugasi, serta waktu pendiaman dapat meningkatkan persen rendemen virgin coconut oil atau VCO yang diperoleh. Yang ketiga, virgin coconut oil VCO yang didapatkan berwarna bening, berbau harum, dan hasil yang didapatkan lebih banyak. Baik, jadi itulah review jurnal pada hari ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Dan untuk referensinya bisa dilihat. Sekian review jurnal pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan tunggu video selanjutnya. Thank you.